Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke materinya. Jadi benar sekali bahwa ini nanti di akhir-akhir ya, nanti di akhir slide. Jadi teman-teman jangan skip, karena kalau teman-teman skip pasti teman-teman nggak akan ngerti. Ini RI rumit ya, rumit saya akan jelaskan sesederhana mungkin, semudah mungkin. So pastikan teman-teman tonton sampai selesai, jangan ada di skip. Oke, hari ini ya, saya melanjutkan pembahasan RI dari ACST karena pembahasan yang pertama itu ya, di video pertama ini itu memang belum tuntas. Jadi ini video selanjutnya. Di akhir video ini saya akan memberikan tips-tips pasti cuan. Iya, pasti cuan. Saya bilang pasti. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Karena ini pasti cuan. Buat teman-teman yang beli ACST setelah menonton video saya, itu saya jamin pasti cuan dengan menggunakan cara saya terakhir. Oke, caranya apa? Nanti kita bahas. Pertama, saya akan berikan pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan di depan dulu ya, supaya teman-teman saat menjalankan nanti aksi solusi saya itu nggak bingung. Oke, seperti biasa teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar video-video lainnya, teman-teman bisa cek ya. Di sini banyak sekali video-video. Ya, ada stock pick saham Ningrat, itu ada 2 video, stock pick 1 dan stock pick 2. Saham-sahamnya sudah naik semua ya. Naik tinggi-tinggi. Kem ya, Campina sudah pernah arah, kemudian naik tinggi lagi. Ya, SMDR, BJTM juga naik tinggi. So, semua saham naik tinggi. Dan tentu teman-teman bisa mendapatkan peluang-peluang lain dengan menonton semua video-video yang ada di channel ini, karena saya pastikan isinya semua berkualitas dan jarang dan hampir tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain, termasuk video yang saat ini saya buat. Jadi pasti saya bisa menjamin ini video, khususnya video yang hari ini saya kirim, tidak akan teman-teman dapatkan di tempat lain, karena ini biasanya hanya elit-elit tertentu ya, elit-elit investor-investor elit tertentu, kalangan tertentu yang mengerti hal ini, tapi semuanya saya buka di sini khusus buat teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelum ke materi utama, saya mau memberikan beberapa jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini penting sekali karena saya 2-3 hari ini overload sekali dengan beberapa pertanyaan, komentar, PM yang masuk ke saya. Alhasil komentar-komentar yang ada di YouTube, mohon maaf saya belum sempat bales, tapi saya akan berusaha balesin satu-satu, semuanya akan saya bales, tapi butuh waktu karena semua masih saya kerjakan sendiri. Tapi dari semua pertanyaan itu, baik yang masuk melalui Telegram, melalui Instagram, baik di YouTube, mayoritas pertanyaannya seperti yang saya rangkum ini. Jadi ini semoga bisa menjawab sebagian besar pertanyaan yang masuk. Oke ya, saya mulai saja ya. FAQ ya. RI ACST. Pertama, Pak, portofolio ACST floating loss dong saat ex-date. Ini maksudnya ex-rate ya. Ex-rate-nya kebetulan hari ini tanggal 27 Agustus. Jawaban saya benar. Posisi sementara floating loss karena kenapa? Karena harusnya hari ini tuh ACST masuk harga teoritis, tapi kok bursanya ini harganya masih belum teoritis. Saya juga nggak tahu kenapa. Kita tunggu saja kabar dari bursa ya. Tapi mestinya hari ini yang punya yang punya saham ACS itu harusnya floating loss. Berdasarkan pengalaman saya beberapa puluh kali ikut right issue, harusnya hari ini masuk ke harga teoritis. Berapa harga teoritisnya itu? Ke 293. Jadi harusnya hari ini tuh ACST masuk ke harga 293. Sehingga semua yang punya ACST pasti loss. Tapi baru floating loss ya. Kalau nggak dijual ya nggak loss beneran. Kecuali yang beli ACST-nya seperti saya di 270 udah beli ya, kita nggak loss, masih profit. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi ini sementara karena tanggal 31 nanti akan ada distribusi HMETD. HMETD itu, ini istilahnya HMETD. Kalau fisiknya di portofolio itu ini, ACST strip R. Ini selanjutnya kita sebut sebagai HMETD ya. Nanti akan muncul otomatis tanggal 31 dan nilainya itu kira-kira bisa menutupi floating loss-nya teman-teman. Misal nih teman-teman saat nonton video pertama saya tentang ACST, teman-teman beli di harga berapa nih ya? Misal beli di harga 470, beli di harga 480, beli di harga 460. Walaupun nanti kondisinya di 293, saya jamin saat nanti tanggal 31 ACSTR-nya muncul, teman-teman sudah tertutup. Karena ACSTR itu nanti skenarionya menurut saya, menurut analisa saya, atau sampai hari ini juga analisa ini memang masih benar, ACST juga arah waktu itu, bisa menutupi loss-nya teman-teman. So, apakah floating loss? Iya, floating loss sementara setelah X-rate. Saya lanjutkan ya.
Mas AS, apakah ACSTR itu harus ditebus menjadi saham? Ini yang banyak sekali yang bertanya dan salah. Tidak harus. ACSTR tidak harus ditebus. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir harus nebus, harus siapkan uang. Enggak. Tidak perlu tebus, tidak perlu siapkan uang. Terus gimana? Bisa dijual. Itu kan ACSTR itu kan ada harganya dan itu bisa dijual. Ya. Tidak perlu ditebus. ACSTR ini bisa diperdagangkan pada tanggal 1 sampai 8 September. Jadi nanti 1 sampai 8 September ini masih ada waktu panjang ya. Teman-teman bisa jualan, ini bisa dijual. Mekanismenya seperti jual beli saham seperti biasa saja. Menggunakan aplikasi OLT kita, tidak perlu manual hubungi broker. Pokoknya simple, bisa dijual. Oke? Jelas ya? Selanjutnya. Gimana cara tebus ACSTR jadi saham, Mas AS? Cara tebusnya mudah. Yang paling penting adalah di portonya teman-teman ada posisi uang cash yang cukup. Ya, uang cash yang cukup sebanyak berapa lot yang mau ditebus. Berapa biaya tebusnya? Biaya tebusnya per lembar ini sesuai prospektus RI-nya 262 lembar. Ya kalau punya 100 lot ya tinggal 262 kali 100 lot kali 100 lembar gitu ya. Tinggal dihitung aja, siapkan uangnya di situ. Ya, pastikan uangnya posisi cash. Jadi belum baru jualan saham, belum. Kalau jualan sahamnya udah 3 hari yang lalu itu benar-benar sudah jadi cash. Kalau belum, kalau nggak ada, teman-teman harus setor dulu duitnya baru bisa tebus ya. Untuk proses tebus sementara ini yang saya tahu belum bisa menggunakan OLT. Jadi harus manual hubungi broker. Pokoknya intinya siapin aja duitnya di situ, hitung pastikan cukup, tinggal hubungi broker. Mas, Mbak, Bu, saya mau nebus ACSTR dong jadi saham. Dah, nanti broker tinggal kerjain. Sesimpel itu saja. Oke? Saya lanjutkan ya. Selanjutnya, Mas AS, bisakah kita beli ACSTR tanpa beli induknya? Sangat bisa, tentu saja bisa. Sebenarnya, yang ACSTR dengan induk itu, punya induk itu kita nggak beli, itu gratis. Jadi yang beli sampai dengan yang beli sampai dengan cum-rite seperti video saya yang pertama, menginapkan ACST sampai tanggal 26 itu, dapatnya ACST gratis. Kalau teman-teman nggak dapat ACST gratis, karena belum sempat beli, ya beli saja ACSTR-nya gitu ya. Tentu saja bisa ACSTR diperdagangkan di bursa seperti layaknya saham. Jadi kayak saham biasa aja. Kayak Warren lah. Kalau Warren kan ACST strip W misal gitu ya. Ini ACST strip R. Jual belinya kayak jual beli Warren seperti biasa. Hanya saja terbatas pada tanggal, cuman kalau ACSTR ini umurnya pendek ya, 1 sampai 8 September. Ini juga masih ada beberapa hari kok. Teman-teman bisa cobain jual beli supaya menerapkan ilmu ya, supaya nanti untuk next RI teman-teman sudah mengerti. 1 sampai 8 September hanya bisa transaksi di sesi 1. Jadi transaksinya hanya bisa di sesi 1 ya, karena ini marketnya market tunai. Market tunai itu apa nanti kita bahas. Tapi kira-kira pokoknya simpelnya teman-teman nggak usah mikir 1 sampai 8 sesi 1, jam 9 sampai setengah 12, nah itu bisa. Ya, coba di OLT masing-masing pada tanggal tersebut. Nah, berapa harga ACSTR Mas AS? Harga ACSTR itu berubah-ubah sama seperti harga saham. Tapi kalau harga saham kan benar-benar ngikuti supply and demand saham itu ya. Kalau ACSTR ya ada supply demand juga, tapi ada driving yang paling gede yaitu harga saham induknya. Biasanya harga marketnya ACSTR itu selisih antara harga induk, harga market induk saat itu berarti harga ACST saat itu dikurangi dengan harga tebus. Harga tebusnya kan 262, yaitu tinggal selisihnya saja. Misal harganya ACST pada saat itu 300, berarti ya harga ACSTR kira-kira 300 dikurangi 362. 262. Kira-kira begitu aja ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja, tinggal nunggu tanggal 1 supaya langsung praktek supaya tahu. Oke ya, nah itu tadi beberapa pertanyaan. Ini beberapa pertanyaan tambahan ya, beberapa pertanyaan tambahan khusus hari ini tanggal 27 karena ada kesalahan di bursa ya. Pertama, Mas AS kok harga ACST tidak adjust ke harga teoritis di 293 ya? Kata Mas AS kan hari ini tanggal 27 X-Rate harganya langsung turun ke 293. Ini yang saya belum tahu. Saya sedang mencari jawaban. Saya juga belum menemukan jawabannya apa kira-kira, saya belum tahu. Kita tunggu saja rilis dari bursa. Saya khawatir bursanya yang salah. Padahal YouTube saya sudah bilang, di Instagram saya juga sudah bilang, besok jangan kaget ya teman-teman pemegang ACST.
nanti langsung anjlok ke 293, itulah yang dinamakan harga teoritis ya. Nomor 2, jadi gimana dong Mas AS? Ya nggak apa-apa, nggak gimana-gimana. Justru sebenarnya hari ini itu buat para pemegang ACST yang kemarin nggak jual, yang memang bener-bener pengen dapat R-nya, itu berkah loh teman-teman. Saya kasih tahu itu berkah. Lah, nggak berkah gimana? Orang saham harusnya turun ke 293 kok. Tadi masih bisa naik loh 500 sekian. Itu hanya terjadi saat ini. Saya juga nggak tahu bursa kok seperti ini. Itu hanya bisa terjadi saat ini. Jadi tadi teman-teman yang jual di harga 500 lebih, kalian itu super hoki. Udah pasti cuan lebar. Kenapa? Induknya udah kalian cuan, udah disimpan, nanti R-nya pun kalian masih tetap dapat gratis. Karena yang jual hari ini tetap masih dapat R. Oke ya? Buat saya yang belum jualan ACST karena ARB, tadi ARB ya, nggak bisa jualan ya. Gimana Mas AS? Ya nggak gimana-gimana juga. Masih ada kesempatan besok kita lihat. Kalau besok harganya berapa, misal tetap di 500, nggak teoritis juga ya, jual sajalah. Ya, Anda tetap masih dapat jatah ACSTR. Oke, yang jual hari ini pun dapat, yang jual besok juga dapat, nggak ada masalah. Nomor 4 ya, Mas AS, apakah sebaiknya ACST saya jual saja Mas AS? Nah, ini ditanyakan banyak orang. Mas AS, ACST enaknya jual apa nggak ya? Atau nunggu R-nya muncul atau bagaimana? Nah, jawaban saya ya, ini strategi bebas, teman-teman. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang terhormat, ini strategi bebas. Saya pribadi sebenarnya tidak mau kasih teman-teman ikan terus ya, dalam tanda kutip ikan. Saya nyuapin terus. Beli saham A, beli saham B. Kamu jual, kamu beli. It's not good. Itu nggak bagus. Bukan nggak bagus buat saya. Saya sih tinggal cuap-cuap, oke. Nggak bagus buat teman-teman semua. Nggak bagus buat Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu nggak akan belajar. Justru saya tuh kasihnya jauh lebih berharga daripada itu loh, ya. Tapi saya kasih yang jauh lebih berharga daripada itu, yaitu strategi dan ilmunya, ya. Di tempat lain teman-teman hanya dikasih, disuapin doang. Ini loh, pokoknya ini kamu jual aja, pokoknya ini kamu beli aja, pokoknya ini kamu hold aja, pokoknya. Teman-teman nggak akan pinter. Kenapa? Mereka nggak mau berbagi ilmu. Atau mereka memang nggak ngerti ilmunya juga, tapi di saya nggak. Di saya teman-teman saya kasih ilmunya, itu yang paling mahal. Karena ACST itu hanya sekarang saja ini ya, tapi ke depan akan masih banyak puluhan right issue yang akan menarik kalau teman-teman sudah bekali dengan ilmu, teman-teman siap perang tanpa harus nungguin saya. Ya, itulah yang saya berikan dan itu jauh lebih berharga. Oke, nomor 5, tapi saya mau dengar pendapat Mas AS gimana. Nah, kalau yang tetap nanya juga, ya bolehlah ya. Kalau mau jual ya jual saja besok. Jika besok terjual, Anda tetap cuan kok karena masih ada ACSTR. Oke? Ini daftar pertanyaan dan jawaban saya. Sudah banyak sekali, mudah-mudahan menjawab semuanya. Kalau belum ada yang terjawab juga, silahkan ketik di komentar saja ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai bahas ACST. Ada apa dengan bursa? Jadi sore ini keluar, ini pengumuman dari Bursa Efek ya, terkait penghentian sementara perdagangan efek. Jadi tadi sesi 2 itu saya juga kaget. ACST disuspend. Memang harganya ARB, tapi dia disuspend. Nggak ada transaksi apapun. Nah, kalau disuspend begini artinya apa? Ini artinya sedang ada problem dengan bursa. Kalau ACST-nya, RI ACST, saya tidak melihat ada problem di RI ACST. Semuanya berjalan lancar. Ya, sahamnya naik, XQ-nya jalan, XD-nya jalan. Tapi yang nggak jalan adalah teoritisnya. Saya khawatir bursa salah. Tim di Bursa Efek salah. Hari ini harusnya harganya anjlok ke 293, ternyata nggak diperlakukan teoriti price itu. Tapi saya nggak tahu sih, itu hanya dugaan saya. Nanti kita tunggu saja lah. Yang pasti sesi 2 tadi ACST di suspend. Pengumumannya di sini ya. Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, ya ini normatif lah ya, memutuskan untuk melakukan penghentian sementara seluruh pasar mau negosiasi mau apa dihentikan. Sesi 2 perdagangan tadi, Kamis ya, sesi 2. Hingga pengumuman bursa lebih lanjut. Nah, ini yang gawatnya nih ya. Kalau sampai malam ini belum jelas, besok khawatir saya disuspend lagi, teman-teman juga belum bisa ngapa-ngapain. Ya, belum bisa jualan juga. Tapi jangan khawatir. Kalau ini ternyata kesalahan bursa, pasti nanti jadwalnya tuh dimolorin lagi, dimundurin lagi. Harusnya tanggal 1 sampai tanggal 8 itu pasti dimundurin lagi. Untuk memberikan waktu yang gara-gara bursa salah ini buat penggantian waktu. Tenang aja, teman-teman tidak perlu khawatir.
Ini semua pasti saya lihat nih problemnya ada di bursa. Nanti kalau bursanya sudah ketahuan, sudah benar, waktu yang habis karena disuspend itu pasti akan digantikan. Tenang saja. Pokoknya tetap lakukan apa yang tadi saya sampaikan itu. Kalau mau jual, jual silahkan. Oke ya? Jadi ada apa dengan bursa ini? Jawabannya saya juga belum tahu. Tapi at least sudah ada jawaban ya. Kalau saya tanya, kenapa kok hari ini nggak masuk teoritis? Dijawab sama bursa, bursanya ACST disuspend. Buat saya itu sih jawaban sih sebenarnya. Artinya ada sesuatu yang nggak benar, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, yang nggak benar tuh ini namanya harga teoritis ya. Nah, sekarang tadi sudah nggak benar ya. Sekarang kita bahas slide ini sampai dengan slide terakhir. Ini adalah slide teman-teman perhatikan ini, saya mulai dengan slide penting karena dari slide ini sampai terakhir ini ada slide yang membawa ke tujuan akhir kita. Apa itu? Yaitu strategi pasti cuan. Strategi pasti cuan buat para pemegang ACST. Oke, menarik ya. Teman-teman yang kemarin beli ACST tanggal 26, harga berapapun lah itulah. Pasti cuan saya kasih tahu. Oke, ini ya. Pertama teman-teman harus tahu namanya harga teoritis ya. Kenapa saya bisa ke 293, harga teoritis itu dari mana? Harga teoritis itu peraturan OJK, peraturan bursa ya. Dan ini ada di prospektusnya. Ini saya cuplik di prospektus ACST, jadi saya nggak ngarang-ngarang. Saya nggak pernah ngarang-ngarang, semuanya by data ya. Ini ya, diasumsikan harga saham, harga pasarnya A, ini nih harga market. Harga saham put nih harga tebus. Kemudian jumlah saham nih jumlah saham beredar sebelum. Ini jumlah saham yang ditawarkan nih jumlah saham put. Dijumlahkan, market cap dijumlahkan, di rata-rata pakai jumlah saham yang beredar terakhir. Dapatnya lah harga teoritis. Jadi C ini harga teoritis. Ya, ini adalah harga teoritis saham baru. Nah, 293 yang saya maksud itu, ini rumusnya nih teman-teman masukin pasti dapatnya 293. Dari mana? Harga saham pasar itu harga waktu penutupan tanggal 26. Karena kan 26 ditutup, diproses, dapatlah teoritis untuk tanggal 27 pagi. Mungkin tadi salah, harusnya tadi yang dikeluarkan harga ini. Dia belum bikin harga teoritis itu, gitu ya. Terus apa? Ada harga teoritis HMETD. Nah, ini harga R lah, ini harga ACSTR. Yaitu harga C, harga market dikurangi harga tebus. Kan bener kan ya? Ini harga saham put tuh, harga tebus. Seperti tadi yang saya sampaikan. Ini namanya harga teoritis. Prakteknya nih, ini juga Excel yang sudah saya bagikan. Buat teman-teman viewers YouTube saya, ya subscriber saya, yang belum punya Excel, ini Excel hitung-hitungan. Ya, teman-teman bisa join ke Telegram, ya install Telegram, terus kemudian join ke Demokrasi Saham Group, atau teman-teman bisa baca di komentar, pin komentar saya paling atas, teman-teman baca di situ, tinggal silahkan join ke situ, nanti di situ ada file Excel ini, tinggal tanya aja, temennya di situ udah 9.000 orang, semua pada punya Excel ini, teman-teman juga bisa punya Excel ini. Ini tadi harga teoritis ini saya aplikasikan ke hitung-hitungan nih ya, kan harga penutupan hari tanggal 26 kan ini 545. Harga teoritisnya harusnya 293. Saya nggak tahu kenapa bursa nggak adjust ke sini. Oke ya? Nah, karena yang terjadi seperti ini, maka untuk teman-teman, ini kan menjawab pertanyaan kan begini. Mas AS, saya kemarin beli harga ACST saya di atas 500. Aduh, nih saya kalau ke 293, saya loss-nya banyak banget ya. Walaupun nanti ada R, tapi kan saya floating loss. Oke, Anda saya kasih solusi. Pasti cuan, ya, pasti cuan. Anda jual itu, nanti pasti cuan. Ini ya, solusinya ya. Inilah peluangnya. Nah, ini dia. Kita mulai dengan peluang ya. Teman-teman lihat di sini ya. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD. Kumrite ya, Kumrite. Teman-teman kan kemarin tanggal 26. Oke ya, tanggal 26. Sebenarnya ada satu tanggal, ini di video pertama nggak saya bahas daripada rumit, karena perlu satu video lagi, baru hari ini saya bahas. Ada namanya Kumrite, tapi di pasar tunai. Tanggal 28, itu kapan? Itu besok. Jadi besok itu, pada pasar tunai, orang yang beli ACST di pasar tunai, mereka masih mendapatkan R. Ya, saya nggak nyuruh teman-teman untuk besok beli ACST buat yang nggak kebagian kemarin. Kalau buat yang nggak kebagian kemarin R-nya, saran saya nanti saja beli R-nya di belakang. Justru peluang ini saya manfaatkan karena ACST ini peminatnya banyak sekali dan tidak semuanya menjadi pengikut saya atau subscriber saya.
Justru saya maunya peluangnya teman-teman, yang teman-teman keder nih, nggak mau loss gede, udah beli kemarin harga 500 sekian, mau dijual, jual saja ACST kamu besok. Harganya berapa? Harganya mahal sekali, di atas 600. Teman-teman beli harga berapa? Saya tanya, 500. Kamu bisa jual harga 600, udah untung 20%. Gitu, caranya gitu. Karena ini loh teman-teman, ada pasar tunai, dan besok baru ditutup pasar tunainya. Itu mereka masih rebutan ACST. Jadi teman-teman yang sekarang punya ACST, yang belinya kemarin ya, belinya kemarin tanggal 26 kemarin ya, besok bisa dijual di pasar tunai. Oke, ini namanya peluang. Saya lanjutkan ya. Nah, solusi pasti cuan. Ya memang pasti cuan. Nih, teman-teman saya kasih tahu. Harga tunai hari ini. Saya nggak kasih tahu hari ini kenapa? Karena hari ini saya lihat crowded sekali. Dan saya lihat hari ini ada problem dengan bursa karena harga teoritis nggak diberlakukan. Jadi, saya baru kasih video malam ini supaya teman-teman bisa praktekkan besok. Besok harganya lebih mahal dari hari ini. Contoh nih ya, contoh. Hari ini teman-teman, harga ACST itu 680, naik 24% dari harga penutupan kemarin. Lihatin, 680. Jadi teman-teman yang hari kemarin ya, tanggal 26 kemarin beli, let's say harga 520 pun jual ke harga ini masih cuan. Solusi pasti cuan, itulah yang saya maksud. Teman-teman nggak usah khawatir, pasti cuan kok. Ya, nih. Besok, lah ini kalau naik 24% lagi jadi berapa ini? Ya, ini kalau naik dibagi 450, bisa 900 ini harganya ini. 800 lah ya. Bisa 800 nih teman-teman. Coba teman-teman beli harga 500, jual 800, cuan berapa itu? Ini solusi pasti cuan ya. Ini namanya tunai. Nah, nanti saya kasih tahu cara jual ke pasar tunai itu gimana. Jadi teman-teman caranya besok ya. Teman-teman jangan jual ke pasar reguler, tapi jualnya ke pasar tunai. Karena di pasar reguler harganya beda. Harganya seperti harga ARB. Jadi tadi tuh teman-teman, di pasar reguler kan ARB, di pasar tunai harganya tinggi, teman-teman bisa jual ke sini. Oke, ini sebelah kanan saya kasih tahu, ini apa syaratnya. Yang bisa jual ke pasar tunai besok adalah orang-orang yang barangnya settle. Ya, yang barangnya settle. Barang settle itu apa? Kan kita sekarang di bursa kan prosesnya kan T+2 ya. T+2. Teman-teman misal beli saham hari ini, itu T+0. Memang teman-teman sudah muncul di portofolio, tapi secara fisik barang itu belum settle, belum nyampe ke tempat teman-teman. Jadi, barang itu tetap bisa dijual, tapi jualnya juga ke reguler karena serah terimanya diplusin 2 hari lagi, digulung lagi. Tapi market tunai ini enggak. Market tunai ini T-nya T+0. Jadi, kalau teman-teman jualan di sini atau beli di sini, itu settlement-nya langsung hari ini. Nih, biar nggak bingung ya, nih, liatin ya. Ini saya dapatkan di webnya IDX setelah T+2. Misal ada nasabah yang beli lewat sekuritas B. Order beli. Ya, T+0 ya. Ini salah ketik nih. Ini bursa nih harusnya order beli, ini order jual ya. Ini saya langsung cropping dari web nih. Ini artinya ini ada orang beli, ini ada orang jual. Ini kan T+0 ya, ini T+0-nya. Hari pertama. Ini nanti hari kedua di T+2. Sebenarnya serah terima dana dan serah terima efek tuh di sini, teman-teman. Di sini, belum di sini. Memang detik itu juga teman-teman masuk dan bisa dijual lagi, bisa. Tapi sebenarnya serah terimanya itu T+2. Nah, inilah yang dimaksud dengan pasar reguler. Kalau pasar tunai enggak. Pasar tunai serah efek terima dana, serah dana terima efeknya ini T+2 di sini. Intinya pokoknya gini, kalau teman-teman bingung ya. Intinya gini. Pokoknya teman-teman baru bisa jual di pasar tunai setelah teman-teman T+2 atau setelah terima efek. Jadi itu kapan? Ya kalau teman-teman beli hari ini, kalau mau jual di pasar tunai, baru bisanya 2 hari kemudian. Atau buat ACST, khusus untuk solusi ACST, yang bisa jual besok, tanggal 28, adalah orang-orang yang beli ACST-nya kemarin. Ya, yang beli ACS-nya tanggal 26. Karena 26 T+0, 27 T+1, 28 T+2, teman-teman udah dapat barang, sudah bisa dijual itu barangnya.
Teman-teman yang beli ACST-nya hari ini tidak bisa dijual karena posisi teman-teman kan belinya di reguler. Posisinya masih di sini, belum T+2 gitu. So, buat teman-teman yang kemarin nonton video saya tanggal 25 itu video malam ya. Tanggal 26 teman-teman beli harga berapapun. Ada yang loncat-loncat baru beli ACST harga 500. Pasti cuan karena besok nih kalau naik harganya masih bisa ke 800 nih, jangan-jangan naik tinggi. Lihatin teman-teman. Hari ini pun saat ACST di reguler turun sampai ARB, market tunainya masih naik 24%. Artinya apa? Artinya demand untuk mendapatkan R itu tinggi. Jadi teman-teman bisa jual. Oke, ya. Satu lagi yang mau saya sampaikan. Tapi solusi pasti cuan ini ada tapinya. Ada tapinya teman-teman. Nah, teman-teman yang jual di pasar tunai besok, yang punya ACST jual di pasar tunai besok, teman-teman nanti nggak bisa dapat R. Ya, solusinya itu. Teman-teman jatah R-nya habis. Karena jatah R-nya diambil oleh orang yang beli barang teman-teman tunai itu. Sekarang pilihannya itu. Kan solusi dari saya enak dong. Kalau mau beli R, saya kasih solusinya sebelum tanggal 26, saya kasih tahu. Setelah tanggal 26, ada yang takut loss, saya kasih tahu juga solusinya ini. Nggak ada lagi 1001, bahkan satu-satunya orang di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia yang kasih materi seperti ini hanya saya, hanya channel ini. Nggak ada lagi yang kasih solusi ini, ya. Kalau teman-teman takut rugi, ya sudah, besok teman-teman jual saja di pasar tunai, teman-teman pasti cuan. Tapi ada tapinya, teman-teman nggak bisa dapat R. Udah gitu aja. Teman-teman tinggal mikir, tinggal putuskan, hanya tinggal besok. Teman-teman pilih R atau pilih cuan di depan. Ya, itu aja ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tinggal satu slide lagi ya. Ini pertanyaan ya. Gimana cara jual di tunai Mas AS? Gampang. Ini contoh, ini OLT punya Panin ya. OLT punya Panin. Bisa tanpa harus hubungi broker, tanpa harus apa-apa, teman-teman bisa pakai OLT masing-masing. Caranya tetap seperti ini. Ini kalau sekuritas lain, kalau teman-teman pakai sekuritas lain ya, teman-teman saya nggak tahu tampilannya kayak apa, tapi kira-kira masuk ke order buy sell ya. Buy sell tetap namanya tetap stoknya ACST. Terus biasanya ya, kalau di Panin itu, kalau reguler itu, yang dipilih ini reguler. Expire-nya D. Kalau mau tunai, yang dipilih itu cash. Entah di sekuritas lain, tulisannya entah cash, entah tunai, entah apa. Teman-teman silahkan tanya sekuritas lain. Kalau di saya, di Panin atau di RAB, pilihannya begini aja ya. Ini pindahin ke cash, ini pindahin ke session. Nanti yang muncul di sini beda. Yang muncul di sini bukan bid offer di harga reguler, tapi di harga tunai. Mudah-mudahan besok di sini harganya 800 ya. Teman-teman tinggal enter, volumenya enter, harganya enter 800, cut, selesai terjual. Teman-teman udah cuan. Oke teman-teman, itu panduan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Ya, kita ketemu lagi di grup Demokrasi Saham untuk kita bahas bersama. Besok mudah-mudahan semuanya cuan. Oke, sukses selalu buat teman-teman.